Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ngaji kita untuk sesi terakhir sebelum puasa. Puasa nanti biasanya kita libur 1 bulan puasa plus bonusnya Syawal. Saya tidak tahu nanti kita masuk lagi tanggal berapa, minggu keberapa Syawal. Ditunggu saja pengumumannya. Nunggu moodnya takmir dan mood saya, enaknya dimulai kapan. Malam ini kita ada di Imam Ghazali lagi, tokoh idola. Menurut saya Ghazali paling sering kita angkat karena memang pikiran-pikirannya variatif, enak dibahas untuk tema-tema tertentu, khususnya yang berbau praktis tapi agak dalam, meskipun tidak terlalu sangat dalam seperti beberapa filosof sufi. Untuk level kita itu Ghazali sudah luar biasa, sudah wow. Kita ngejar Ghazali juga agak berat, tapi usahakan paling tidak ada banyak hal yang bisa kita kaji dari Ghazali. Dan saya tidak akan cerita banyak tentang setting biografisnya, teman-teman pasti sudah akrab. Jujur saja, pasca Ghazali menurut saya belum ada tokoh yang sekaliber Ghazali, yang menguasai hampir semua cabang Islamic Studies secara kritis, meskipun nanti berakhir di tasawuf, seperti kita kaji kemarin di Al-Mungkit Minad Dolal. Bagi yang buntu nyari tema skripsi apa tesis, itu biasanya lebih gampang kamu cari Ghazali saja, tema apa saja ada. Risalah-risalahnya itu menyinggung hampir semua tema dalam kajian Islamic Studies. Coba dilihat di perpus-perpus kampus-kampus UIN, STAIN, IAIN itu, nama Ghazali mesti paling sering muncul. Sabar menurut Ghazali, marah menurut Ghazali, nafsu menurut Ghazali. Tokoh paling laku untuk dikaji. Web khusus juga ada web khusus tentang Ghazali yang hampir semua penelitian, mulai disertasi, tesis, skripsi, tidak cuma orang Indonesia, orang luar juga yang membahas Ghazali dimuat di situ. Banyak diantaranya yang bisa di-download gratis. Itu kan enak bagi yang nulis tesis, pingin survei literatur, tinggal kamu download, tidak harus capek-capek nyari. Itu antara lain kebesaran Ghazali hari ini. Jadi kalau beliau dikasih gelar Hujjatul Islam, itu bukan omong kosong. Jadi cukup seorang Ghazali untuk menunjukkan betapa tingginya sisi keilmuan Islam. Dialah hujjahnya Islam. Ya, untuk melahirkan seorang Ghazali butuh sosok-sosok yang tangguh dan berani. Yang jelas rajin baca, rajin nulis, rajin muhasabah, rajin tafakkur. Dan susah nyari yang kayak gitu hari ini. Hari ini orang pinter dikit aja sudah pengen ceramah, sudah pengen ngasih tahu orang. Baru baca 1-2 kitab pingin menyadarkan orang, wong dia sendiri belum sadar. Ya contohnya saya, ngerti sidik-sidik sudah mau ngasih tahu orang. Dan yang kayak saya banyak, lebih parah juga banyak. Makanya ya bener memang balighu anni walau ayah, cuma ya lihat konteks, lihat situasi. Yang jelas tema kita puasa. Banyak orang yang sekarang tidak heboh lagi ketika bulan Ramadan datang. Yang heboh saya lihat hanya TV dan Facebook dan WA. Itu pun karena kamu copy paste, ada satu orang bilang mohon maaf menjelang Ramadan, terus kamu share kemana-mana, kata-katanya sama. Saya punya hampir 23 grup, itu isinya podo-podo. Jadi ya memang agama Islam menyuruh kita senang dengan kedatangan Ramadan. Orang Jawa zaman dulu mengekspresikan senangnya dengan tradisi-tradisi. Di Jawa dikenal megengan. Megeng itu terjemahan bahasa Jawa dari kata-kata imsak, menahan diri. Jadi megengan itu ya artinya menahan, merayakan hari ketika kita diajari untuk menahan diri, itu namanya megengan. Jadi ya dalilnya itu tadi, man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, dan seterusnya. Jadi kalau ada yang bilang megengan itu bid'ah, ada dalilnya. Dalilnya apa? Mengekspresikan kesenangan. Ya meskipun kita sering lebih fokus ke bancaannya, cuma maunya itu, seneng lah orang Jawa, terus pakai tradisi biar senengnya lebih berlipat-lipat dengan segala macam atributnya, makan-makannya, sodakohnya, syukurannya, dan lain-lain. Heboh lah, tidak apa-apa, Ramadan ini datang. Banyak yang bilang, ala pak puasa aja, sudah biasa kita puasa, sejak kecil sudah puasa, sudah dilatih untuk puasa Ramadan, jadi biasa-biasa aja. Iya, berarti level puasa kita memang masih di level itu. Harusnya kita wow, kita dapat momen bagus dari Allah. Saya membayangkan perintah puasa itu kayak mahasiswa disuruh bikin makalah. Disuruh bikin makalah itu kan kepentingan kita loh sebenarnya itu. Kita jadi pinter nulis, kita jadi baca-baca. Apalagi dosennya bilang wajib bikin makalah 15 halaman. Kita kan geruneng. Masa bikin orang capek aja, otoriter. Loh enggak, bikin makalah itu tidak untuk kepentingan dosennya, untuk kepentingan mahasiswa. Kalau kita nggak dipaksa bikin, kita nggak akan bikin. Itu puasa. Sama Allah wajib deh. Allah sangat ngerti apa manfaatnya puasa, lahir batin untuk hidup kita. Maka sama Allah dibikin wajib puasa. Karena kalau Allah bilang sunnah, boleh puasa boleh enggak, kita tetap milih enggak puasa. Sama kayak mahasiswa, boleh bikin makalah boleh enggak bikin, insya Allah enggak bikin. Dan itu sayangnya Allah pada kita, karena Allah ngerti apa manfaatnya puasa, maka wajib ya puasa.
Dan Allah tidak butuh sebenarnya lapar dan haus kita. Butuhnya apa? Manfaat puasanya. Itu jadi analoginya kayak makan. Sebenarnya semua ibadah juga begitu. Allah tidak butuh ibadah kita. Kita yang butuh, cuma kita tidak sadar. Makanya sama Allah setengah dipaksa dengan hukum wajib ya gitu. Dan manfaatnya untuk kita. Kemarin kita ngerti apa manfaatnya haji. Sebelumnya kita ngerti apa maknanya sholat. Paling awal kita kenal Abdul Qadir Jailani, makna ibadah. Itu kan kita baru, oh iya ya berarti penting. Tidak ada yang diperintah Allah itu yang sia-sia. Cuma memang banyak di antara kita yang belum menangkap. Tapi jalani saja. Nanti kita rasakan sendiri manfaatnya. Puasa ini salah satu ibadah paling tua. Sejak adanya manusia di banyak tafsir itu sudah ada perintah puasa. Ibadah paling tua itu kan 3. Puasa, korban, kemudian sholat. Sholat dalam arti ritual penyembahan tertentu. Mungkin tidak persis sama sholat kita, tapi setiap nabi pasti punya itu. Korban itu semacam persembahan, apa yang dikorbankan untuk Allah. Sejak zaman Nabi Adam, Qabil dan Habil sudah ada korban. Zaman Nabi Adam juga sudah ada puasa. Konon puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 itu sudah dilakukan oleh Nabi Adam. 10 Muharram juga katanya Nabi Adam puasa, memperingati pertemuannya dengan Ibu Hawa di Arafah. Kemudian siapa lagi? Nabi Nuh juga puasa. Ketika terontong kambing di lautan, umatnya disuruh puasa. Nabi Musa malah puasa 40 hari, yang nanti diperintahkan juga pada umatnya. Termasuk orang Yahudi itu ada tradisi puasa 40 hari dalam setahun. Meskipun nanti dikritik oleh Al-Quran, karena orang Yahudi ini uri, ya puasa 40 hari tapi harinya milih sendiri. Nah itu orang Yahudi. Nanti dalam tradisi Nasrani juga ada puasa. Di sebagian riwayat Nabi Isa itu ada kewajiban puasa setahun 50 hari malahan, tidak 40. Dan seterusnya. Jadi hampir semua Nabi puasa. Nabi Yakub itu mempuasai anak-anaknya. Nabi Yusuf waktu di penjara juga puasa. Hampir semua Nabi puasa. Filosof Plato itu puasa. Katanya Plato obat jasmani rohani paling baik itu puasa. Sokrates juga nyuruh orang puasa. Katanya Sokrates, dalam diri kita, dalam diri manusia itu ada unsur penyembuh. Bantulah dirimu untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Jalannya antara lain puasa. Jadi mbahnya filosof aja poso. Masa kalian tidak puasa? Arahnya ke situ. Jadi mungkin kalian belum menangkap. Yang kalian tangkap sampai detik ini puasa itu ya lapar dan haus. Terus kalau sudah maghrib balas dendam. Jadi cuma itu. Sebenarnya manfaatnya banyak. Ya antara lain nanti kita gali dari kitabnya Ghazali malam ini. Binatang juga kan banyak yang riwayatnya puasa. Yang paling terkenal kan kisahnya ulat yang jadi kepompong terus jadi kupu-kupu. Atau ayam yang puasa ketika dia mengerami telurnya 21 hari malahan. Apalagi ular ketika dia ganti kulit dia harus puasa. Apalagi beruang kutub waktu hibernasi juga puasa. Apalagi ikan salmon waktu dia migrasi besar-besaran yang jaraknya bisa sampai 1000 mil itu dia harus puasa biar bisa gesit. Kalau nggak puasa dia nggak bisa gerak cepat, nggak bisa nututi teman-temannya. Maka puasa bareng-bareng terus nyebrang bareng-bareng. Itu ikan salmon. Tumbuhan juga puasa, jangan salah. Beberapa tumbuhan itu kalau dia ingin tetap hidup, dia harus mau menggugurkan daun-daunnya tertentu. Ketika dia bisa menggugurkan daun-daunnya itu, maka daun yang lain selamat. Itu kan sejenis puasa. Jadi tumbuhan, hewan, orang-orang masa lalu itu puasa. Apalagi manusia hari ini. Itu belum kalau puasa kita terjemahkan tidak sekedar puasa lahir, puasa batin, puasa ngomong, ya kan, puasa internet, puasa HP itu banyak kalau mau. Dan jangan salah, puasa itu bisa jadi senjata. Orang demo kan ada yang mogok makan, itu kan puasa. Saya demo pak, mogok baca tidak bisa jadi senjata ternyata membaca. Yang bisa jadi senjata puasa. Saya demo pak, mogok sholat, paling orang karepmu. Tapi begitu kamu mogok makan, orang akan panik. Dan itu dulu dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Gandhi itu kan senjatanya mogok makan. Jadi tahun 49 itu India kacau luar biasa. Orang Islam ngamuk, orang Hindu ngamuk. Indonesia hari ini masih untung, yang kelihatan ngamuk masih Islam saja. Kalau agama lain ngamuk rusak kita. Dan bunuh-bunuhan habis-habisan. Saat itu Gandhi ini tokoh terkemuka, dihargai oleh Muslim dan tokoh suci dalam agama Hindu. Makanya gelarnya Mahatma. Jiwa yang maha, jiwanya besar. Dan Gandhi deklarasi, saya tidak akan makan sebelum kalian berhenti bunuh-bunuhan. Dan akhirnya sukses puasanya Gandhi. Itu salah satu contoh bahwa puasa bisa jadi senjata. Kalau nggak percaya, misalnya bapakmu ngirim uangnya kurang terus kamu minta, Pak ini duitnya kurang, ya sudah itu habis-habisin, ya sudah saya tak puasa aja. Kalau gitu nggak tegel mesti bapakmu. Ya nggak makan lah saya, oh nggak tegel mesti bapakmu. Jadi jangan salah, puasa itu kelihatan pasif tapi sebenarnya dia bisa aktif dan revolusioner. Itu puasa. Itu diantara yang perlu kita tahu dahsyatnya puasa. Maka gembiralah kita dapat momen. Alhamdulillah kita dipaksa oleh Allah untuk puasa. Ayo kita manfaatkan 1 bulan ke depan.
Kita coba dapat apa kita dari puasa. Selama ini kan kita cuma dapat lapar dan haus sama komedi di TV-TV. Besok kita cari hasil yang lain, jajal. Minggu awal dulu saya ngomong, ayo kita bikin target-target individual aja, janji sama diri kita sendiri. Ramadan kali ini Pak, misalnya saya mau khatam sekali, kemudian nulis satu artikel yang bagus ilmiah satu, kemudian itu target individual, coba untuk dirinya sendiri. Ramadan kali ini Pak, tesis selesai, kemudian ngajinya beres, kemudian itu kan target spiritual juga, janjinya sama dirinya sendiri. Nanti kalau sukses, kasih hadiah dirimu sendiri. Kalau gagal juga hukum dirimu sendiri. Kita kan jarang menerapkan ini ya. Kalau semester ini IP ku 3,5 ke atas, aku akan makan di restoran paling enak. Nah, itu ngasih hadiah dirinya sendiri. Tidak apa-apa kalau uangnya ada. Loh ya kalau nggak ada uangnya, ya masuk kamu mau nekat. Jadi itu ngasih hadiah atau dihukum. Kalau IP ku di bawah 3 semester ini, HP off, tidak akan tak beliin pulsa. 1 semester misalnya, itu menghukum diri sendiri. Cuma yang konsisten, latihan sukses itu diawali dari dirinya sendiri, termasuk puasa. Saya tidak tahu sudah berapa Ramadan kalian janji mau khatam tapi tidak pernah khatam. Biasanya semangat hari pertama, kedua, ketiga, setelah itu wallahu a'lam bishawab. Ramadan ini ayo latihan, tantang lagi. Oke, kita lihat ya. Ini Ghazali dari Ihya Ulumuddin. Ada satu bab yang kadang-kadang dibahas secara tersendiri, judulnya Asrorus Syam, rahasia puasa. Ada apa dengan rahasia puasa? Menurut Ghazali kita lihat, tidak tebal, tidak banyak. Hanya kalau ditulis kecil-kecil, terus kertasnya luas, itu cuma 10 halaman. Cuma kalau diukur buku ya bisa 30-an halaman. Tentang Asrorus Syam, rahasia puasa. Yang pertama, di bagian awal itu Ghazali ngomong makomnya puasa. Meskipun kata-kata makom tidak ada di situ. Jadi makom, kedudukan puasa bagi umat Islam. Katanya Ghazali, puasa itu seperempatnya iman. Jadi kalau kalian tidak puasa, kehilangan imanmu seperempat. Besar loh seperempat itu. Kenapa disimpulkan seperempat? Karena ada hadis yang bilang as-shaumu nisfus sobri, puasa itu setengah dari sabar. Dan hadis yang lain bilang as-sobru nisful iman, sabar itu setengahnya iman. Jadi sabar, puasa, iman itu tidak bisa dipisah. Kalau kita tidak sabar, kita kehilangan iman kita setengah. Ya silahkan dihitung hari ini kalian termasuk sabar apa enggak. Saudaramu, tetanggamu, sahabat-sahabatmu di WA, di YouTube, di Twitter, siapa yang tidak sabaran, siapa yang yang ngamuan, maka dia kehilangan setengah dari imannya. Imannya tinggal setengah. Itu kalau tidak puasa juga sudah nggak sabar, nggak puasa, imannya tinggal seperempat. Jadi as-shaumu nisfus sobri, as-sobru nisful iman. Puasa itu setengahnya sabar, dan sabar itu setengahnya iman. Orang beriman harusnya sabar, dan di antara jalan untuk menemukan sabar itu puasa. Tidak cuma puasa lahir, tapi juga puasa batin. Sabar itu kan puasa batin. Kamu dicederai orang, dicaci maki orang, dizolimi orang, sabar. Itu kan puasa. Kalau kamu balas bisa. Kalau sekedar misuh kamu bisa lebih canggih. Cuma kan tidak usah lah. Itu kan puasa namanya. Kalau puasa lahir kan, kalau mau kamu bisa minum banyak tapi tidak minum. Kalau mau kamu bisa makan tapi nggak makan. Kalau puasa batin kan juga begitu. Kalau mau, kalau sekedar kamu dimaki orang, kalau sekedar maki-maki, bisa 3 kali lipat lebih dahsyat daripada dia. Cuma enggak. Itu kan sabar. Jadi seorang beriman, dia cirinya antara lain sabar. Dan orang bisa sabar itu adalah orang yang mau puasa. Orang yang tidak siap puasa biasanya tidak bisa sabar. Orang tidak puasa itu apa? Yos, pokoknya apa yang ada di hatinya diucapkan begitu saja. Apa yang diinginkan diraih begitu saja, tanpa mempertimbangkan positif negatifnya. Sabar itu kan bisa sabar dari dan juga sabar untuk. Sabar dari itu atas yang menimpa dirimu. Kalau sabar untuk itu ketika kalian melakukan sesuatu. Kalau sabar untuk itu dalam agama namanya istiqomah. Tiap hari tak coba sholat duha, itu sabar untuk. Istiqomah terus sholat duha, sabar dijalani terus. Nah itu namanya sabar untuk melakukan sesuatu. Ada juga sabar dari, atas yang menimpa, atas yang kita alami, kita sabar. Orang harus punya kualitas sabar ini, tapi harus cerdas membedakan kapan menggunakan sabar dari dan kapan menggunakan sabar untuk. Berjuang itu bukan berarti tidak sabar, tapi sabar untuk biar aja Pak IP saya 2, saya sabar aja, bukan itu. Kalau IP-mu 2, sabarlah untuk belajar biar IP-mu 3 ke atas, gitu loh. Kalau kamu lagi bokek, ya sabarlah untuk berusaha biar kamu dapat uang, kan itu. Awas keliru menerapkannya. Selama ini kamu kan pukul rata. Sabar itu berarti apa yang terjadi biar dapat jalan.
Rumusnya bukan itu. Jadi sabar itu bisa dari sesuatu dan untuk sesuatu. Tapi untuk membedakan mana yang dari, mana yang untuk, kita butuh satu hal, namanya kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu ilmunya antara lain yang paling terkenal adalah filsafat. Maka ngajilah filsafat. Ini bukan promosi, iklan. Terus, jadi makomnya puasa itu ya. Puasa itu dialektika antara keimanan dan kesabaran. Jangan lupa ini makomnya. Jadi kalau ada, harusnya besok waktu bulan puasa tidak ada orang ngamuk dan nggak ada orang males. Puasa kok malah males-malesan, ini harusnya dia kehilangan sabar untuk. Puasa kok ngamuk berarti dia kehilangan sabar dari. Dua-duanya harus hidup. Kalau puasa kan kadang-kadang di kantor-kantor, di kampus jam kerjanya malah dikurangi. Ya karena puasa, ya tidak apa-apa, asal produktivitasnya tidak menurun. Ya tetap bagus, dikurangi tidak apa-apa. Terus, jadi makomnya itu ya, dialektika antara sabar dan iman dan puasa. Jangan lupa, kuncinya di situ nanti. Yang kedua, terus Ghazali membahas, kenapa sih puasa itu dianggap istimewa? Katanya Ghazali, ibaratnya puasa dibandingkan ibadah yang lain, itu kayak tanah haram, Masjidil Haram, dengan masjid-masjid yang lain. Katanya Ghazali, Ka'bah itu kan dianggap rumah Allah, tanah haram itu kan dianggap tanah kehormatannya Allah, miliknya Allah. Padahal semua masjid, semua tempat itu kan juga miliknya Allah. Semua ibadah untuk Allah, tapi yang istimewa itu puasa. Sama seperti semua tanah, semua bumi itu milik Allah, tapi yang disebut khusus sebagai rumah Allah, rumah milik Allah itu hanya Ka'bah dan Masjidil Haram. Bandingannya itu. Alasannya apa? Yang pertama, puasa itu satu-satunya ibadah yang verifikasi pastinya itu hanya yang melakukan, nggak ada orang lain tahu. Boleh ikut buka bersama, ikut sahur bersama, tapi tidak puasa kan bisa, nggak ada orang ngerti. Kayak kamu dulu kecil itu loh, puasa ya masih puasa masih, tapi nanti kalau ke kamar mandi air 1 cedok, ya kan? Atau pura-pura alasannya lupa, wah lupa tadi minum, lupa kok diulangi. Kan sering dulu kita waktu kecil begitu. Yang nggak ngalami kan nggak lihat, kamu makan apa enggak kan nggak kelihatan. Jadi satu-satunya ibadah yang hanya kamu dan Allah yang tahu, itu yang bikin puasa istimewa. Ibadah yang sifatnya subjektif, orang nggak bisa menilai. Mulutmu kering, bau nafasmu tidak enak, itu kan tidak jaminan kamu puasa. Wong kamu tidak puasa aja sudah tidak enak. Itu juga bisa trik, ya kan? Kamu makan pete juga baunya tidak enak. Mulut kering, kalau kamu pas sariawan juga mulutmu kering, tidak bisa. Pagi sampai siang tidak makan apa-apa, tidak akan ada orang tahu, kecuali dirimu sendiri. Katanya puasa tapi warung-warung penuh misalnya, itu kan terus loh itu. Jadi meskipun di warung ada tutupnya, tapi kan kakinya kelihatan. Wah kakinya masih banyak. Nanti pulang ke rumah puasa, tapi sebenarnya enggak. Jadi hanya kita yang tahu. Itu yang bikin puasa istimewa. Kalau sholat kan orang bisa lihat. Kalau sedekah orang bisa ngerti, bisa ngitung. Haji apalagi, sebelum berangkat aja orang sak kecamatan diundang, mesti ngerti. Tapi kalau puasa enggak. Kamu deklarasi, saya niat puasa di masjid, besok enggak puasa, enggak ada orang tahu. Itu istimewanya puasa. Jadi hanya yang bersangkutan dan Allah yang ngerti. Nah itu puasa, makanya dia istimewa. Yang kedua, katanya Ghazali, puasa adalah ibadah yang terang-terangan nantang setan, terang-terangan menyisihkan nafsu, keduniaan, hasrat-hasrat jasmaniah yang dangkal, yang terang-terangan begitu puasa. Kemarin kalau sholat kan implisit semua. Sholat itu tanha anil fasya wal mungkar, batinnya implisit, tidak kelihatan. Kemudian apalagi kemarin haji itu kan banyak sekali makna, tapi tidak kelihatan. Orang harus mendalami dulu. Tapi begitu puasa, langsung kelihatan bahwa ini melawan hawa nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual, dilawan semua. Itu kan ibadah yang terang-terangan melawan nafsu, itu puasa. Makanya ada hadis Nabi, wahai anak-anak muda yang sudah mampu, nikahlah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Nikahlah, jangan jomblo terus, tidak ada untungnya dan tidak ada enaknya. Wa in lam yastati, kalau kamu tidak mampu, puasa. Jadi kalau nggak mampu puasalah, fa'alaihi bisaum. Meskipun kalau dulu zaman saya di SMA sering dipelesetkan, fa'alaihi bisobun. Kalau nggak mampu ganti sabun, bukan itu. Dengan puasa, bukan dengan sabun. Cuma puasa yang beneran ya. Nanti ada cirinya puasa yang beneran menurut Ghazali. Kalau cuma puasa menahan lapar dan haus, itu masih belum bisa jadi benteng untuk yang belum mampu kawin. Karena kalau hanya puasa lahiriah, susah jadi benteng. Kadang-kadang puasa nafsumu tambah besar. Karena ya puasa sih ya, tapi internetannya terus, buka HP terus. Kadang-kadang ngomongin saru-saru, kadang lihat gambar apa, lihat video apa. Videonya video ceramah, cuma karena yang ceramah bunyai, pikiranmu kemana-mana. Wah, bunyai itu. Bisa begitu kan? Jadi puasa yang benar nanti diajari oleh Ghazali. Karena puasa adalah ibadah yang secara terang-terangan nantang setan.
Setan dalam dirimu sendiri khususnya, hawa nafsu. Setannya yang asli katanya dibelenggu. Cuma kan setan itu tidak berdaya kalau nggak kompatibel sama dimensi rohanimu. Cuma selama ini kamu tidak pernah mikir kompatibilitas itu. Jadi setan selalu cocok sama dirimu. Waktu puasa setan nggak cocok. Jadi analoginya maka dibelenggu. Dibelenggu itu bukan kok terus malaikat datang setannya dirantai terus kamu di mana ya kira-kira dibelenggunya, bukan itu. Tapi setan otomatis terbelenggu. Kenapa? Harusnya jiwanya orang puasa itu tidak nyambung sama situasi setan dan kesetanan. Cuma hati-hati kalau habis maghrib nafsumu kumat lagi, kesetanan lagi, ya kompatibel lagi, setan bisa masuk. Jadi kalau waktu siang, oh enggak kita puasa, nanti aja habis maghrib misalnya gitu. Nanti ditawari pacarnya, mas jalan-jalan lu, jangan sekarang puasa. Nanti habis maghrib kita ke mall bareng, ayo podo wae. Habis maghrib kompatibel lagi dirimu sama setannya, nyambung lagi. Jadi diingat-ingat itu state-nya puasa, wilayahnya orang puasa, melenyapkan dimensi setan dalam dirimu. Saya lupa ada baca riwayat dulu, saya lupa di kitab apa ya, katanya zaman Nabi itu puasa itu hampir 22 jam. Di 22 jam itu berarti sahur, terus buka waktu maghrib sampai isya, setelah isya puasa lagi. Terus ada kasus Umar itu malam-malam berhubungan sama istrinya, sehingga turun ayat bahwa ya kalau malamnya Ramadan itu tidak apa-apa berhubungan sama istri. Terus dipahami, oh berarti makan juga boleh, tidak harus sampai isya. Pemahamannya seperti itu, saya lupa ada di kitab apa. Cuma ya itu, karena 22 jam mungkin lebih terjaga. Cuma mungkin Allah sayang sama kita, terus tidak apa-apa kalau malam pengen makan-makan sepuasnya juga tidak apa-apa. Cuma hati-hati yang tadi sudah dikondisikan sejak pagi, jangan dilepaskan lagi. Kalau tidak ya hasilnya balas dendam tadi. Kadang-kadang puasa itu kan keuangannya lebih banyak keluarnya dibandingkan bulan biasa. Hari-hari gini kan kamu tidak pernah mikir bikin kolak apa beli kolak. Kalau puasa mikir. Biasanya kamu makan cuma nasi kucing satu sama air putih, selesai. Begitu puasa kamu mulai mikir takjilnya pakai apa, minumnya apa, kemudian makan utamanya apa, cemilannya habis sisa apa. Itu sama aja balas dendam. Jadi kamu merasa paginya disiksa dan malamnya bebas. Padahal itu kebalik, justru paginya itu kamu bebas dari hawa nafsu. Maka manfaatkan malamnya ketika kondisimu sedang bersih untuk yang baik-baik.